Mana mic? Mic mana mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa salawatu rabbih wa salamu alayhi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita awali majelis kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung dan meninggikan asma-Nya, karena Dialah zat yang berhak untuk kita sanjung dan kita puji. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, yang telah mencukupkan kebutuhan kita, yang mengurus segala urusan dan keperluan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, yang dengan izin Allah dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan hidayah, dan dengan agama yang beliau bawa kita tahu tujuan kita untuk apa diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa merasakan betapa indahnya di atas keimanan, betapa manisnya hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah fi din rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Abasa. Abasa artinya bermuka masam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Abasa wa tawalla. Abasa dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermuka masam dan berpaling. Hadzal abis huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi kita alaihi salatu wassalam yang bermuka masam, menunjukkan wajah yang tidak menerima kedatangan seseorang. Bukan hanya bermuka masam, bal wa tawalla, bahkan berpaling. Sehingga ayat ini merupakan ayat yang memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana kita bersikap kepada mad'u. Ayat ini teguran untuk Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi melakukan itu punya alasan.
tapi ternyata alasannya salah dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi kita alaihi salatu wassalam bermuka masam dan berpaling? Anja'ahul a'ma, karena ternyata datang kepadanya seorang yang buta, laki-laki buta datang kepada Nabi mengharapkan hidayah, mendapatkan pelajaran. Siapakah laki-laki yang buta itu? Huwa Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Namanya siapa? Abdullah ibn Amr ibn Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala. Fa innahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrati wa huwa fi Makkah. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih di Mekah sebelum hijrah. Wa kana 'indahu qauman min udhama Quraisy. Di saat dia tiba, di saat dia datang, kondisinya memang Nabi tidak sendiri. Nabi tidak dalam keadaan sendiri. Tapi di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam adalah uzama Quraisy, para pemuka-pemuka, para pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh, orang-orang yang disegani, sedang berhadapan dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata beliau datang. Wa kana 'indahu qaumun min udhama Quraisy yatma'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi islamihim. Yatma'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi islamihim. Dan Nabi berharap tokoh-tokoh itu, orang-orang besar, para pemuka masyarakat Quraisy itu, Nabi berharap mereka ini masuk Islam. Kenapa? Karena biasanya kalau tokohnya sudah dikuasai, biasanya masyarakatnya akan ikut. Nah, wa min al-ma'lumi anna al-'udhama wal ashraf idza aslamu kana dhalika sababan li islamihi man tahtahu. Ya pasti kalau orang-orang hebatnya sudah masuk Islam, sudah mengakui keislaman, mereka sudah mengakui kebesaran agama yang mulia ini, maka tentu orang-orang yang datang setelah mereka atau orang-orang yang di bawah wilayah mereka tentu akan mudah masuk Islam. Wa kana tab'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fihim syadida. Harapan Nabi besar. Dan ini juga cara berdakwah yang diajarkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana ya kita berdakwah itu, kalau bisa dakwahi, datangi tokoh-tokohnya dan datangi para pemuka-pemukanya, dengan harapan ketika mereka mengikuti Islam dengan benar, orang-orang yang di bawahnya pun akan mudah untuk didakwahi. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Dalam kondisi seperti ini ya, biar kita tahu latarnya ayat ini kenapa ditegur oleh Nabi SAW ya. Biar kita tahu seperti apa kisahnya. Wa dzakaru annahu kana yaqul faja'ahu hadzal a'ma yas'alu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah Abdullah ibn Ummi Maktum datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, au yaqulu 'allimni mimma 'allamakallah. Wa yastaqri'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana an-nabiyyu as-salatu wassalam ya'rid an wa 'abasa fi wajh raja'an wa tam'an fi islam haula'il udhama. Ya, ketika Abdullah ibn Ummi Maktum datang, ya, dia berkata kepada Nabi, "Alimni, ajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Dia minta agar diberikan penjelasan tentang Islam dari apa yang telah Allah berikan, ajarkan kepada Muhammad. Terus dia minta Nabi SAW membacakan apa yang telah Allah turunkan dari firman-Nya. Tetapi Nabi ketika itu ya ada sikap dari Nabi SAW, wajahnya yang tidak menunjukkan, ya tidak, kalau bahasa kini tidak welcome ketika itu, karena tidak pas datang, tidak, momennya tidak cocok.
beliau sedang berhadapan, ya. Nah, Nabi SAW berharap para pemuka tadi, orang-orang hebat dari orang-orang ya Quraisy tadi masuk Islam. Wa kanu khafa anna ulai udama yazdaruna Nabi SAW, ya, idza wajjaha wajhu li hadzal rajul a'ma. Nanti kalaulah seandainya Nabi SAW menjawab pertanyaan laki-laki yang datang ini, Abdullah bin Ummi Maktum ini, Nabi khawatir kalau tokoh-tokoh itu nanti ya tidak pula memberikan sambutan hangat kepada ajakan Nabi. Ini sisi-sisi yang memang di sini Nabi beristihad bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang yang datang, ya, dan kemudian terhadap orang yang sedang diajak. Maka kemudian faqala Nabi SAW fi abusi, ya, yulah hadzal amrayn. Dan perlu kita lihat agar kita tidak berkata dengan lisan yang tidak baik kepada Rasulullah. Ada dua alasan Nabi SAW. Yang pertama, kenapa Nabi bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum? Karena dia sedang bernegosiasi, berdakwah dengan tokoh-tokoh Quraisy dengan harapan ar-raja fi islami haula'il ulama. Ya kan? Macam beliau ini tokoh daerah sini. Tentu kalau tokohnya dipegang, ya bang kita ini, artinya kita mulai pembicaraan itu dari orang yang tertinggi dan terpandang di negeri itu, maka yang lain akan mudah untuk didakwahi. Nah ini dia. Ar-raja fi islami haula'il ulama. Itu yang pertama. Kenapa Nabi bersikap seperti itu? Yang kedua, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti menjawab atau membuka ruang kepada Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang mulia ini, takut nanti para pemuka Quraisy ini ya menganggap Nabi ini ya orang-orang yang tidak terhormat. Ada dengan istiadat seperti itu biasa. Tapi ini pelajaran juga bagi kita sebagai para dai, para ustadz. Ternyata Allah mengajarkan sikap yang benar. Di sikap yang benar itu ternyata bukan kita harus mendahulukan mereka para tokoh yang di hati mereka tidak ada keinginan, sementara orang yang bersungguh-sungguh datang tidak disambut. Jadi para dai tidak hanya mendakwahkan orang-orang kaya, orang-orang hebat dan pejabat, tapi siapapun dari umat Muhammad ini yang menyambut dakwah ini, yang ingin tahu tentang Islam disambut. Itulah pelajarannya. Jadi tidaklah seperti yang diduga bahwa Nabi SAW bukan berarti tidak menghargai Abdullah bin Maktum, bukan. Tapi sikapnya itu adalah dalam rangka mengharapkan ya keislaman mereka para tokoh-tokoh tadi. Nah ini. Khadal kiram rahimakumullah. Apa teguran Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Disinilah tegurannya. Wahai Muhammad, wa ma yudrik. Kamu tidak tahu barangkali la'allahu yazakka. Dia ingin mensucikan dirinya. Yang ini datang, ya orang-orang yang biasa ini datang betul-betul ingin mensucikan dirinya dari dosa. Atau ini dua alasan. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia datang ingin mendapatkan pelajaran, mendapatkan pengajaran. Semoga pengajaran itu bermanfaat bagi. Jadi Nabi diluruskan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sikap beliau terhadap Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, maka Allah katakan, wahai Muhammad, barangkali kamu tidak tahu, ini orang serius ingin mensucikan dirinya. Makanya kita tidak tahu ya hati orang. Ya, kita tidak tahu hati orang. Nah, bisa jadi orang yang tidak kita anggap, orang yang biasa-biasa, ternyata memang serius untuk mendapatkan pengajaran tentang Islam, maka kita sambut.
Maka sebaiknya setiap dai adalah memberikan porsi masing-masing. Kalau ada tokoh yang ingin didakwahi, silakan didakwahi, silakan diprospek, disampaikan Islam, mahasinul Islam disampaikan. Tapi jangan pernah berharap dia ikut. Maksudnya jangan pernah kita menaruh harapan hati kepada dia. Tugas kita harus kita sadari hanya menyampaikan, karena hidayah bukan di tangan kita. Agar kita tidak kecewa berat, maka cukup kita pahami tugas kita hanya menyampaikan Islam. Ajarkan tentang mahasinul Islam, ajarkan tentang keutamaan-keutamaan Islam, sampaikan kepada keistimewaan Islam. Dia terima atau tidak bukan di tangan kita. Nah, begitu juga ketika ada orang-orang yang biasa ya, yang datang ingin belajar, sambut. Kita tidak tahu, bisa jadi ini orang akan bermanfaat bagi umat nantinya. Betapa banyak kejadian seperti ini emang. Orang-orang yang kita tidak anggap, orang-orang yang misalnya biasa-biasa, tetapi subhanallah ketika diberikan kepadanya kesempatan, dia berbuat banyak di dalam agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan memberikan sebuah peringatan, ya kamu tidak tahu Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan diri dari dosa atau ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu akan bermanfaat bagi dirinya. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah. Wa ma yudrika ay syai yurbik ay yatazakka hadzal rajul wa yuqawi imanan. Dia ingin menguatkan keimanan. Ya, ingin menguatkan keimanan. Kalau orang bertanya, kita jawab. La'allahu yazakka ay yatatahhar min adh-dhunub wal akhlaq allati la taliqu bi amthali. Ingin mensucikan diri dari dosa, dari akhlak-akhlak yang tidak wajar. Fa idza kana hadha huwal marju min fa innahu ahaqqu ay yaltafit ilaih. Maka seharusnya orang seperti ini kita sambut, kita berikan porsi, dan kita ahlan, kita berikan orang-orang yang datang ingin mendapatkan hidayah. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan amma man istaghna. Adapun orang-orang yang sudah merasa cukup, ya, orang-orang yang sudah merasa hebat, ya kan, dengan posisi kekayaan, kedudukan, ya, orang-orang yang tidak mengharapkan keislaman, fa anta lahu tasadda, kata Allah, engkau berikan perhatian. Sementara orang yang datang ingin mengharapkan Islam, mensucikan diri, mendapatkan pengajaran, malah engkau abaikan. Orang-orang yang memang merasa hebat, memiliki merasa sudah cukup atas dirinya, malah engkau berikan perhatian. Nah, ini teguran keras. Dan sesungguhnya ayat ini bukanlah sedang merendahkan Nabi. Allah tidak merendahkan Nabi. Tetapi ada sebagian kaum muslimin memandang ayat ini nggak boleh dibaca, sering-sering dibaca. Kenapa? Ayat ini merendahkan kedudukan Nabi. Justru ini adalah mengangkat kemuliaan Nabi alaihissalatu wassalam. Ini merupakan tanda sayang Allah kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Allah tidak membiarkannya jalan tanpa ada panduan. Sama dengan surat At-Tahrim. At-Tahrim itu kan teguran juga itu. Silakan buka surat At-Tahrim, ya, yang mana Allah tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salah dalam bersikap. Allah katakan, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi maradata azwajik. Wahai Nabi, kata Allah, kenapa engkau haramkan sesuatu yang telah Allah halalkan untukmu? Apakah engkau ingin mencari ridha dari pasangan-pasanganmu? Ketika itu Nabi mengharamkan Nabi. Karena ada sedikit, ya, ada drama gitu, kalau bahasa kita ada sedikit ada apa namanya, antara Hafsah dengan Aisyah. Mereka ada sedikit pembicaraan sehingga ingin mendapatkan hati mereka ini. Nabi mengharamkan madu yang dihalalkan Allah untuk dirinya. Allah tegur. Makanya kata para ulama, andaikan ada ayat yang disembunyikan oleh Nabi, ayat ini yang disembunyikan, surat At-Tahrim tadi.
Kenapa? Karena membuka ya kesalahan pribadinya. Tapi bukan itu. Justru itu adalah pelajaran dari Allah untuk umat ini sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alangkah bahagianya hidup ketika ditegur oleh Allah langsung, ya, nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pelajaran bagi kita, agar ketika kita salah diingatkan oleh orang, misalnya jangan baperan. Ini salah diingatkan, bawa ke hati. Nabi ketika salah diingatkan oleh Allah, bertobat dia. Itulah kedua yang mesti kita contoh. Salah diingatkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, malah baperan. Tidak boleh. Salah, akui kesalahan, segera bertobat. Itu pelajaran mahal itu dari Nabi SAW untuk kita sebagai umatnya. Nabi yang menegur Allah, langsung dia bertobat. Tentu kita bukan yang menegur, tentu ustaz atau mungkin para ikhwah kita. Nah, ketika kita salah kemudian ditegur oleh kawan-kawan kita, diingatkan, bahasa yang tepatnya diingatkan, maka kita bawakan diri kita agar melihat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh ternyata kalau salah itu adalah yang paling tepat bertaubat. Ikhwatul kiram, Allah katakan, amma man istaghna fa anta lahu tasaddah. Ini dia. Maka astaghna artinya yani istaghna bimalihi likathratihi wastaghna bijahi liquwwatihi. Biasanya memang orang ya kalau kaya lagi punya jabatan, memanglah dia memiliki sedikit keangkuhan. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami utus seorang pun yang memberi peringatan kepada sebuah kampung kecuali orang-orang kayanya, orang-orang yang hidup mewahnya akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Itu bahasa mereka. Ini bukan hanya hari ini, di zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad pun demikian. Kalau Rasul Muhammad, kalau Rasul-Rasul Allah diutus kepada sebuah kaum, dan kaum itu yang dihadapi disampaikan dakwah, dan biasanya tabiat orang-orang kaya, berduit dan berjabatan itu akan mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dapatkan orang tua kami, kakek nenek moyang kami dalam sebuah keyakinan, sudah kami mengikuti mereka. Rata-rata begitu. Banyak orang tabiat, orang-orang kaya, orang-orang berduit, orang-orang yang punya jabatan, ini memang masuknya agak perlu cara, karena memang posisinya itu. Makanya ketika Abu Lahab, Abu Jahal bukan tidak tahu Muhammad itu benar, dia tahu, mereka tahu kalau Muhammad itu benar, dakwahnya dakwatul haq, dia seorang nabi dan rasul. Tapi apakah yang membuat mereka tidak mau menerima dakwatul haq itu? Al-kibr. Apa itu? Kesombongan di hati ini. Ada seorang bertanya kepada Abu Jahal, dan itu kan tidak asing bagi mereka. Muhammad SAW itu paman, ponakan mereka semuanya, keluarga-keluarga mereka semuanya itu. Kata dia, aku tahu apa yang dibuat Muhammad itu benar, tapi aku sulit untuk meninggalkan keyakinan nenek moyang. Nah, kalau ada orang mengatakan hari ini, ketika kita ajarkan satu kebaikan dan kita ingatkan ini bukanlah satu hal yang dianjurkan dalam agama kita yang mulia ini, lalu dia mengatakan, inilah yang kita dapatkan dari nenek moyang kita, ini warisan orang-orang jahiliyah, ini warisan mereka. Ini perkataan, ini sebetulnya perkataan lama tapi diungkapkan hari ini. Ya Allah kiram rahimakumullah. Maka Allah katakan, wa ma 'alaika alla yazzakka. Wahai Muhammad, andaikan mereka para pembesar itu, orang-orang kaya itu, orang-orang memiliki jabatan itu tidak beriman, tak mengapa bagi kamu Muhammad. Jangan kamu merasa terbebani, mereka tidak beriman. Kamu cukup menyampaikan, ya, bali wa anni walau ayat, kata itu pesan Nabi, ya. Sampaikan ayat, sampaikan dakwah, sampaikan hadis, sampaikan Islam, sampaikan kebenaran, sudah. Orang tak mau menerima,
bukanlah menjadi beban bagi kita. Jadi enak juga memang. Tapi kalau ada sebuah tuntutan engkau sampaikan, wajib mereka sampai beriman, itu berat Bang ya. Berat. Alhamdulillah Islam memberikan sebuah kemudahan. Sampaikan saja. Ya, makanya dalam khutbatul hajat sering kita sampaikan, wa may yahdillah fala mudhillalah. Ya, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Ya. Dan kebalikannya, orang yang disesatkan Allah, tidak ada orang yang bisa memberi petunjuk. Nah, oleh karenanya ikhwatul kiram rahimakumullah, tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika alla yazakka, enggak ada beban bagi kamu Muhammad kalau mereka itu tidak beriman, tidak ada beban. Tidak ada beban bagi kamu kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mensucikan diri mereka dari dosa, tidak ada. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan karakter Abdullah ibn Ummi Maktum. Wa amma man ja'aka yas'a. Nah, di antara sifat daripada Abdullah ibn Ummi Maktum ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yas'a, itu orang, termasuk orang yang datang dengan serius. Datang dengan serius, datang untuk menjemput agama Allah Subhanahu wa taala. Yas'a yasta'jil min ajli intihazil fursah ila huduri majlis Nabi SAW. Beliau bergegas datang ke majlis Nabi untuk mendapatkan ya ilmu dari Nabi SAW. Wa huwa yakhsha, ini karakter yang kedua, lagi takut kepada Allah, ya, ingin mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Dan kedua, dia adalah orang yang takut kepada Allah, di hatinya sudah ada rasa takut. Orang kalau yang sudah begini biasanya cepat tersentuh. Nah, orang kalau sudah ada kesadaran dari hati biasanya cepat tersentuh. Ya, kesadaran itu muncul dari hatinya, dari dirinya, ingin belajar agama. Saya sudah capek hidup dengan begini-begini aja nih. Ya, terasa Islam yang rahmatan lil alamin tidak terasa indah dalam keseharian. Kenapa? Mana yang salah? Di mana letaknya? Kok tidak kita rasakan? Maka dia berusaha datang ke majelis ilmu, di hatinya ada rasa takut kepada Allah, maka disitulah hidayah itu masuk. Oh, ternyata inilah ya ilmu yang bermanfaat itu. Coba kita rasakan. Sebelum kita ngaji, sebelum kita mengenal dengan sunnah Nabi SAW seperti hari ini, ya hidup ini terasa bahwa tidak ada rasa nikmat di hati. Bahkan hidup ini terasa beban. Ya, terasa beban. Andai kan misalnya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, itu tidak akan mendatangkan rasa takut kita kepadanya, justru mungkin akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwahkanlah orang-orang yang datang kepada mereka, ya, kemudian dakwahkan kepada orang-orang yang datang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disampaikan oleh Allah tentang karakter Abdullah bin Maktum. Orang-orang yang pertama yas'a, itu orang-orang yang datang dengan segera, serius, bahwa yakhsha, lagi takut kepada Allah, fa anta anhu talaha. Ternyata kamu Muhammad abai kepadanya. Tapi orang yang merasa sudah cukup, kemudian tidak butuh dengan hidayah, maka engkau berikan perhatian. Kalla innaha tadhkirah. Nah, ini sekali-kali jangan, ya, sekali-kali jangan, ya. Innaha tadhkirah, sungguh pelajaran itu. Innaha, ya, tadhkirah. Nah, di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadhkirah di sini apa? At-tadhkirah innaha ayat al-Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah tadhkirah, sebuah peringatan. Tudzakkirul insan bima yanfa'uhu wa tahussuhu alaihi. Ayat Al-Quran ini mesti kita baca, ya, karena Al-Quran itu akan mendorong kita untuk berbuat baik, mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, mendorong kita melakukan sesuatu yang Allah cintai. Itulah ayat Al-Quran itu sebagai tadhkirah. Kita baca Al-Quran memang agar kita tahu apa yang harus kita lakukan, ya, dan kita mengetahui apa yang bermanfaat dan apa yang memudaratkan diri kita.
dan agar hati kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat itu. Di ayat itu dibacakan. Makanya subhanallah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, ketika Nabi SAW mengatakan, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Tidak ada pengaduan Nabi Muhammad kepada Allah kecuali pengaduan Rasulullah terhadap umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Jadi tidak ada Nabi SAW mengeluh, dan tidak ada Nabi SAW merasa putus asa kecuali apa? Ketika umat ini meninggalkan Al-Quran. Ya, dan itu di masa siapa? Masih hidup Nabi SAW. Apalagi di masa sekarang ini. Terkadang kita, subhanallah, kita tidak mengambil bagian dari Al-Quranul Karim. Hari-hari kita lewat tanpa membaca 1-2 ayat pun dari Al-Quranul Karim. Nah, sungguh sangat merugi kita. Ya, sungguh sangat merugi orang-orang yang tanpa melewati harinya dengan Al-Quran. Silakan ya khawatir kiram. Kalau kita tidak sempat baca mushaf, maka murajaah hafalan kita itu lebih afdal. Ya, hafalan-hafalan kita murajaah saja. Kesibukan duniawi kita membuat kita terhalang untuk membaca firman Allah Azza wa Jalla. Bahkan habis subuh ini paksakan, habis subuh kita misalnya sholat subuh, setelah zikir pagi dan zikir pagi kita balik, misalnya kalaupun tidak di masjid, pulang kita ke rumah kita sebentar, duduk berapa menit baca, buka mushaf. Rutinkan seperti itu agar hari-hari ini tidak hanya habis untuk urusan duniawi kita. Dan memang harus disiplin. Harus disiplin. Misalnya kita kalau ada kajian pagi misalnya kan, habis itu zikir sampai kita baca zikir pagi, pulang ke rumah kita, atau kita sempatkan sejenak, tahan diri kita duduk sebentar baca Al-Quranul Karim. Kalau bisa sampai syuruk di masjid ini, kalau tidak ada pekerjaan yang mendesak, tahan diri, habsun nafs di masjid, lalu kemudian baca Al-Quran setengah, ya, seperempat atau satu halaman. Alhamdulillah, itu nikmat. Sehingga para ulama mengatakan, kalau Anda ingin tahu seberapa jauh kedudukan Anda di sisi Allah, maka lihatlah sejauh mana Al-Quran di hatimu. Kalau kita ingin tahu kadar kita di sisi Allah, maka lihatlah sejauh mana kedudukan Al-Quran di hati kita. Kalau Al-Quran punya ruang di hati kita besar, maka itu tanda kita memiliki tempat yang tinggi di sisi. Maka ada yang bertanya, apa yang membuat hati ini tidak bisa membaca Al-Quranul Karim? Jawabannya hanya satu. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Kalau hati kita benar-benar bersih, hati kita ini bersih, maka dia tidak akan pernah bosan dari firman Allah. Dia akan rindu untuk selalu membaca Al-Quran dan tidak akan mau berhenti membacanya. Kalau hatinya bersih. Tapi karatan hati yang kita miliki atau hati kita yang kotor, itulah yang membuat diri kita tidak mampu membaca Al-Quranul Karim, bahkan tidak tertarik sedikit pun. Waktu kita sangat banyak terbuang pada perkara-perkara yang terkadang itu tidak penting. Men-scroll handphone, WA, tolong jam-jam mana? Tapi untuk membuka mushaf 5 menit, jangankan 5 menit, langsung asola membaca Al-Quran lula saja. Subhanallah. Ini bukti kalau apa yang dikatakan oleh Utsman tadi, ya. Karena mu lolo tidak mau misalnya nih mato lolo bola Quran banget, tidak perlu cari obat. Jadi ikhlas kirakumullah, dia kalau rasa tidak mau ngantuk, Ustaz, tidak mau ngantuk, bismillah, ambil wudhu, baca Quran, khusyukkan dirinya, ya, insya Allah tidak lama, ya, langsung dia
Subhanallah. Ikhwanakumullah. Andaikan hati kita ini bersih, kata Utsman, tidak akan pernah dia berhenti dan tidak akan pernah puas dengan firman Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan ayat Allah itu tazkirah sebagai peringatan. Faman syaa'a dzakara, ya. Faman syaa'a dzakara ay dzakara ma nazala min al-wahyi fata'id bihi. Wa man lam yasha' lam yadhkur. Maka orang yang ingin mengambil pelajaran, maka ambillah pelajarannya. Semoga Allah SWT berikan taufik kepadanya. Makanya subhanallah, Al-Quran ini memang Allah turunkan untuk kita, ya, pertama kita baca, yang kedua kita tadabburi, kita ambil hikmah dan pelajaran, ya, kemudian kita amalkan. Di interaksi dengan Al-Quran bukan hanya dengan membaca, tetapi interaksi dengan Al-Quran adalah dengan membacanya, dengan mentadabburinya, dan menghafalnya dan mengamalkannya. Itulah interaksinya. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Bahwa ayat tersebut, ya, peringatan itu ada pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, ya, yang ditinggikan dan disucikan. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala ada sebaik-baik kalam, yang siapa saja yang menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, innallaha yarfa bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran ini, satu kaum dengan Al-Quran ini, dan Allah merendahkan yang lainnya. Baik. Artinya kalau kita ingin diangkat oleh Allah kedudukan kita, derajat kita, maka jadilah ahlul Quran. Dan ahlul Quran itu bukan berarti penghafal Al-Quran. Ya, hafidhul Quran hadza fadl min Allah Azza wa Jalla. Tetapi ahlul Quran termasuk juga orang-orang yang memahami dan mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran walaupun dia tidak hafal. Ahlul Quran bukan hanya orang yang hafizul Quran. Kalau dia hafizul Quran kemudian mengamalkan Al-Quran, Masya Allah, ini adalah kesempurnaan. Maka kalau kita tidak menghafal, maka cara kita untuk menjadi ahlul Quran dengan cara mempelajarinya, memahami hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat-ayatnya. Kalau itu perintah kita kerjakan, kalau itu larang kita tinggalkan. Maka dengan demikian, ya, kita akan disebut dengan ahlul Quran walaupun kita tidak hafal Al-Quran. Ya. Maka ikhtal kiramullah, kalau kita bicara dengan Al-Quran, sungguh tidak akan habis waktu untuk, ya, tidak akan habis materi untuk kita sampaikan, karena Al-Quran itu sesuatu yang mulia. Sering kita sampaikan, apapun yang melekat dengan Al-Quran pasti mulia. Kita sering sampaikan, ambillah pelajaran ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dengan dibawa oleh biwasitati Jibril alaihissalam, maka Jibril disebut dengan Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat. Ketika Al-Quran diterima oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Ketika Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu bulan-bulan yang ada dalam Islam. Bayangkan, seluruh orang tua mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari pengorbanan mereka terhadap anak-anak mereka, dan seluruh mereka akan mendapatkan penghargaan. Tapi berbeda dengan orang tua yang bersabar mendidik putra-putrinya menjadi ahlul Quran, sehingga Allah pasangkan nanti mereka di hari kiamat mahkota.
ya bukan wali kota yang memasangkan, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala. Wali kota aja memasangkan mahkota ke awak penghargaan nak ketek bahagia, ya Bang? Bahagianya bukan main. Ini Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang akan memasangkan langsung ya mahkota kemuliaan itu. Semua guru baik dan semua guru adalah orang-orang yang berjasa. Kebaikan mereka itu atas ilmu yang mereka ajarkan tidak akan pernah berhenti. Tapi ternyata di antara yang terbaik dari sekian yang banyak terbaik adalah guru Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik. Masuk waktu? Baik, silakan.
Ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan bahwa dalam surat Abasa ini Allah menggunakan kalimat yang tidak langsung kepada Nabi. Abasta wa tawallaita, enggak. Engkau bermuka masam dan engkau berpaling, bukan itu. Tapi abasa huwa digunakan dhamir ghaib. Dia yang telah bermuka masam dan berpaling. Karena dia telah didatangi oleh seorang yang buta. Ini kata para ulama adalah cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan roh. Tak langsung. Wahai Muhammad, engkau bermuka masam dan berpaling, enggak. Abasa menggunakan ya orang ketiga, di mana di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak langsung dikhitab oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang keras, ya. Sehingga ini juga menjadi pelajaran kepada kita, bagi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Al-Quran itu disebutkan oleh Allah di antara sifatnya adalah dengan lisan Arabi mubin. Maka ikhwafillah, ini pelajaran mahal ketika kesalahan-kesalahan terjadi dalam kehidupan kita. Juga sebaiknya kita tidak langsung mengatakan langsung dengan orang, tapi juga boleh kita menggunakan andaikan ada gitu kan bahasa-bahasanya. Seseorang melakukan ini dan ini dan melakukan ini dan ini, maka bagaimana ya dalam Islam dan seterusnya. Ini juga pelajaran bagi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhitab langsung dengan bahasa langsung kepada Rasul, tapi menggunakan dhamir ghaib. Dia yang telah bermuka masam dan berpaling, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala ahlul ilmi, di dalam Islam juga boleh kita untuk menggunakan satu laqab, yang mana laqab itu seperti a'ma itu kan artinya apa? Orang yang buta. Bolehkah kita menyebut misalnya tadi ada orang yang buta datang ke sini, atau misalnya untuk memberikan sebuah penjelasan, maka boleh di dalam Islam menyebutkan salah satu sifat yang menonjol pada dirinya. Bukan sengaja menyebutkan kekurangan itu untuk merendahkan dia, bukan. Tapi menyebutkan sifat yang ada pada orang itu untuk menambah informasi, menguatkan. Misalnya di dalam, misalnya ada berita dari kawan di grup telah meninggal, ya, aja meninggal telah berangkat haji saudara kita yang bernama Abdurrahman tahun ini, masya Allah. Ini di share di grup, bisa di grup dulu, di grup kampus. Ada yang afwan akhi, Abdurrahman yang mana? Mungkin dulu ketika itu banyak, ada 2-3 Abdurrahman. Kira-kira apa sifat yang menonjol pada diri dia yang menunjukkan pada fisiknya, boleh untuk kita sebutkan. Misalnya ya Abdurrahman yang Al-A'raj, misalnya ya sedikit agak pincang. Abdurrahman yang jalannya begini, itu boleh. Bukan langsung dengan tujuan untuk merendahkan dia, tetapi ya untuk menambahkan informasi agar orang lebih. Di dalam Islam juga disebut ahlul hadis, mereka hati-hati sekali. Ahlul hadis, mereka ini kalau bicara ya itu harus jujur. Berdusta saja, jangankan kepada mereka, pada hewan saja berdusta itu ditolak hadisnya. Pada binatang aja orang berdusta ditolak hadisnya. Katakan dia seakan ingin memberikan makanan kepada seekor hewan, kemudian hewan itu datang kepadanya. Tiba-tiba setelah hewan itu datang, tidak ada ongkosan. Ini coba
Jadi di dalam Islam boleh kita menyebutkan satu karakter dia. Di sini Allah katakan anja'ahul a'ma, disebutkan. Allah tidak menyebutkan langsung nama Abdullah bin Umi Maktum, ya kan? Tapi Allah sebutkan salah satu karakter atau sifat fisik yang ada. Dan itu dibolehkan di Islam. Dalam hadis Nabi disebutkan al-a'mash, al-a'rash, ya kan? Para ulama pun mengatakan demikian. Di dalam untuk menambahkan informasi, menguatkan apa yang ingin disampaikan, dia boleh untuk mengatakan itu. Ya. Yang mana orangnya itu? Yang matanya agak sedikit juling misalnya begitu kan? Yang mana orang? Ya itu yang jenggotnya sudah putih saudaranya. Yang mana itu? Yang macam-macam lah sifat-sifat fisik yang itu boleh untuk disebutkan, tapi bukan mengeluarkan kalimat itu untuk menghinakan dia, bukan, menambahkan informasi, menguatkan apa yang ingin kita sampaikan, itu loh orangnya. Nah itu ya. Jadi kalimat-kalimat seperti wa hakadha qala ahlul ilm. Ya, wal laqab bil aib idza kana al maqsud bihi ta'yinu syakhs fala ba'sa bih. Untuk menentukan seseorang supaya orang misalnya tahu ini ya, abang kita yang ini gitu, abang kita Muhammad sudah alhamdulillah menyempurnakan separuh agamanya, gitu kan? Dan Niko yang kedua, misalnya kan, yang mana orangnya? Yang punya masjid dia. Ini tertiru. Inilah kata orang perbedaan antara korban dengan poligami. Apa bedanya? Dan poligami. Berkorban. Banyak orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Tapi poligami, banyak orang yang mau tapi tidak. Katanya seperti itu. Jadi ikhwatul Allah. Maka ini kan musim korban ya, Pak. Ini banyak orang yang berkorban itu mampu tapi tidak. Tapi kalau yang cik tadi, banyak yang mau walaupun dia tidak mampu. Terkadang kita ini subhanallah mengerjakan sesuatu yang tidak. Subhanallah. Iya. Alhamdulillah. Kami doakan. Alhamdulillah. Tidak ada salah. Baik, barakallahu fikum. Qala ahlul ilmi wal laqab bil 'aib idza kana al maqsud bihi ta'yinu syakhs fala ba'sa bih. Tidak boleh. Wa amma idza kana al maqsud bihi ta'yiru syakhs. Kalau seandainya maksudnya untuk menghinakan dia, melecehkan dia, merendahkan dia, fa innahu haram. Tidak boleh. Fa innahu haram. Li'anna al-awwal idza kana al maqsud bihi tabyinu syakhs, ingin menjelaskan seseorang yang masih samar sama kita, ya, tad'ul hajat ilaihi, dan memang dibutuhkan informasi tambahan supaya orang tahu gitu kan. Wa tsaniyatu idza kana al-maqsud bi ta'yir fa innahu la yaqsud bi tabyin wa innama yaqsud bi al-shamata, ya, wa qad jaa fil athar ya bahwa la tazhar al-shamata fi akhik farhamullahu wa yabtalik. Ya, maka jangan kita sebutkan sesuatu yang merendahkan saudara kita, bisa jadi itu nanti akan, ya, Allah Subhanahu wa taala rahmati dia dan Allah uji kita. Jangan merasa kita ini lebih daripada orang dengan kelebihan yang Allah berikan. Jangan sampai itu akan membuatnya dia celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi orang yang Allah uji dengan sesuatu tadi, Allah ridha dan Allah sayang kepadanya. Maka Allah tidak pernah melihat kepada fisik. Seperti mana Nabi kita mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak lihat bentuk rupa dan fisik kalian. Kulit hitam, kulit putih di sisi Allah sama, asal bertakwa kepada Allah dia orang yang paling mulia. Ya kan? Orang Arab, orang Ajam sama di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada perbedaan yang menonjol itu ketika dia dalam keadaan bertakwa. Itulah orang yang paling mulia. Maka subhanallah, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk dan jenis, ya, bangsa dan suku, itu semua adalah dalam rangka, ya, ujian Allah Subhanahu wa taala.
apakah kita orang-orang bersyukur dengan nikmat itu tadi? Maka Allah Subhanahu wa taala hanya melihat kepada hati kita dan amal perbuatan kita. Maka sibukkanlah hati kita di dalam mendekatkan diri kita kepadanya, dan sibukkanlah diri kita dalam berbekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb kalian, kata Allah, ya, sampai al-yakin. Apa itu al-yakin? Kematian, al-maut. Jadi lamanya kita beribadah selama kita diberikan Allah kesempatan hidup, disitulah masa kita untuk beribadah. Dan memang Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada pembahasan kita bahwa surat Abasa ini merupakan surat yang memberikan pelajaran mahal untuk kita, para ustadz, para dai, para guru, siapapun orang tua, seluruh umat Islam, bahwa sampaikanlah kepada al-haq kepada orang yang menginginkan, ya, orang yang serius mendapatkan petunjuk, ya, walaupun dia orang biasa, maka sampaikan, berikan hak dia untuk mendapatkan pelajaran itu. Maka di antara hak saudara kepada saudaranya, jika dia minta nasihat maka diberi nasihat. Ya. Ada orang yang, dan memang terkadang subhanallah hati ini memang cenderung kepada yang, ya, seperti tadi itulah, seperti Nabi SAW sampaikan, ada pemuka-pemuka orang kaya. Memang hati manusia seperti itu. Dan oleh karenanya ini pelajaran mahal agar kita bisa memposisikan diri, memberikan petunjuk, menyampaikan hidayah tidak hanya kepada para pemuka-pemuka saja, tokoh-tokoh saja, orang-orang kaya saja, dan bukan orang-orang hebat saja. Ingatlah, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada beban bagi kita satupun, sedikit pun, kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sikap kita, siapa yang ingin mendapatkan petunjuk maka sampaikan. Yang ingin memahami Islam dengan benar maka ajarkan. Yang ingin mengetahui sunnah Nabi SAW dengan benar maka ajarkan sunnah Nabi itu kepadanya. Kita tidak tahu mana orang yang mendapatkan hidayah dengan sungguh-sungguh, yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh, atau mana orang yang hanya terkadang datang itu untuk keperluan, bahkan diselipkan keperluan duniawinya, ya kan? Ya, adalah orang yang seperti itu terkadang, ya, berteman dengan orang-orang yang sudah ngaji ini, apalagi sudah paham dengan makna harta yang ditanamkan di jalan Allah. Terkadang pemikirannya banyak pula tuh. Makanya subhanallah, tak sama. Yang niat itu hanya Allah yang tahu. Tinggal kita, ya, mengajak mereka kepada jalan, ya, kemuliaan ini. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang bisa menghargai orang, dan kita bisa memberikan pelajaran kepada semua orang, ya, tanpa terkecuali. Makanya subhanallah, bisakah kita menghadapi berbagai macam kalangan orang dalam kehidupan masyarakat? Itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Jangan kita hanya mau berhadapan dengan orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang kaya raya dan orang yang punya harta dan kedudukan. Jangan, tapi ya sentuhlah mereka-mereka yang butuh sentuhan kita yang sangat secara hati mereka lebih tawadu, rendah. Dan biasanya memang orang-orang yang du'afa, orang-orang fuqara, yaitu lebih mereka menyambut ajakan ini. Maka sekali lagi, ya, seperti mana Nabi SAW katakan, innama tunsaruna bidu'afaikum. Makanya ikhwatul kiram, orang-orang lemah kita jangan dianggap mereka ini sampah, karena orang-orang lemah itulah sebab kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap orang-orang lemah itu tak ada guna. Jangan. Doa-doa mereka itu sangat kita butuhkan. Dan justru orang-orang kaya itu bersyukur dengan adanya orang miskin. Justru bersyukur. Bisa jadi karena doa-doa orang miskin itulah Allah berikan kekayaan kepadanya. Nah, justru dia memandang bahwa fuqara yang ada di sekitarnya itu sebagai, ya, nasihat untuk dirinya. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan kita membantu mereka melalui harta yang Allah titipkan kepada kita.
Sekali lagi ikhwatal kiram, umat Islam ini ya, maka apapun keadaan dan kondisinya selalu baik. Selalu baik. Ya, dia jadi orang kaya yang bersyukur itu baik. Kalau dia menjadi orang yang miskin bersabar itu juga baik. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, sungguh sangat mengagumkan perkara orang beriman. Ya, jika dia ditimpa oleh kesulitan dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Dan jika dia mendapatkan nikmat dan karunia bersyukur pada Allah, maka itu jauh lebih baik baginya. La yamliku zalika illal mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali hanya orang-orang beriman. Maka jadilah orang-orang yang beriman yang tahu dengan kadar dirinya dan kemudian tahu dengan tujuan untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia di dunia ini. Sungguh sangat banyak pelajaran-pelajaran berharga. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ini kan salah satu kelebihan Abu Bakar ini adalah membebaskan para budak-budak. Banyak budak-budak yang dibebaskan oleh dia lalu dia masuk Islam, menjadi merdeka masuk Islam. Sehingga dikatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, kenapa kamu tidak bebaskan budak-budak yang kuat-kuat sehingga kamu bisa memanfaatkan tenaganya, sehingga kamu bisa menggunakan sesuatu dari dia, gitu ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, tidaklah aku bebaskan mereka melainkan hanya atas nama Allah. Tidak terpikir bagi saya untuk apa? Untuk nak memanfaatkan tenaga-tenaganya. Tidak terpikir oleh saya untuk ini dan itu. Aku bebaskan dia hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Makanya As-Siddiq adalah orang yang berada di barisan pertama, ya, yang mensupport Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang selalu berada dalam saf pertama di dalam agama yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa memberikan kontribusi dalam dakwah ini, dalam Islam ini, maka Islam akan terus tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih, ya akan terus tinggi dia. Kalau bahasa orangnya, kita berada di barisan itu, ada kita atau tidak ada kita, Islam tetap akan tinggi dan mulia. Tetapi akan sangat merugi, ya, di mana ketika di saf itu tidak ada nama-nama kita, tidak ada dalam barisan dakwah itu nama kita, ya kan, merugilah dia. Maka kita harus ambil bagian sesuai dengan porsi dan kemampuan kita. Ambillah bagian dalam dakwah ini, karena itulah yang akan membanggakan nanti di hari kiamat kalau itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.